Shalom Jemaat yang terkasih, bahwa khususnya Bapak Ibu yang ada di virtual Zoom ini, kita bersyukur kembali bertemu dalam persekutuan Selasa kita. Kita mau memujikan satu lagu yang mau meneguhkan kita bahwa dalam roh Yesus Kristus kita bersatu. Itu yang diangkat oleh pujian kita dari NKB 191. Kita pujikan sebagai peneguh kita bahwa dalam setiap persekutuan yang menyatukan kita adalah kasih Kristus ataupun roh yang diberikan. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar Dia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Monggo Ibu terkasih, Bu Ratna. Baik, salam Bapak Ibu yang ada di Zoom dan ada yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan dalam persekutuan doa Selasa pagi, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita bersatu hati dalam doa. Saya bawakan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami yang tidak berkesudahan. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkaulah Allah kami. Bapa, kami juga mengucap syukur kalau kesempatan pada Selasa pagi kami berkumpul dalam media Zoom, walaupun hanya sebagian kecil dari kami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan menolong kami, menguasai hati pikiran kami untuk kami boleh bersama-sama tertuju pada firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kepada Ibu Pendeta Aban yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan, Tuhan berkati, sehingga apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa bergabung pada pagi hari ini, apapun yang menjadi kesibukannya, apapun yang menjadi pergumulannya, kiranya Tuhan juga hadir, menolong, menyertai. Bapak, kami menyerahkan seluruh persekutuan pagi ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan kuasa pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Ratna. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini dalam rangka merenungkan tema memulai dan memikirkan tujuan akhir. Dalam hal ini kaitannya dengan tema Seven Habits begitu ya, begin the end with in mind gitu ya, sehingga segala sesuatu terarah kepada tujuan akhir dalam hidup kita, dalam keluarga. Nah, sebagai dasar firman terambil dari 2 Tawarik pasal 2
ayat 1 sampai 18. Kita boleh buka Alkitab kita dan kita dengarkan audio suara Alkitab yang akan kita dengarkan sambil melihat Alkitab kita masing-masing. Dua Tawarik 2. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmizi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku, Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu." Dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umat-Nya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri.
Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, Tuanku Daud. Baiklah sekarang, Tuanku kirim kepada hamba-hamba Tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah Tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur. Terputus sedikit ya di akhir ya, Ibu Bapak terkasih ya. Dia sedang membacakan dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Nah, Bapak Ibu terkasih, bacaan ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini, yang mau menuntun kita untuk melihat bagaimana bangsa Israel ketika ia berkembang menjadi suatu bangsa. Salomo melihat perlunya suatu tempat ibadah yang terpusat, yang tempat itu merupakan sebuah tempat sarana berkumpul bagi seluruh umat, serta menjadi lambang dari kesatuan mereka dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita lihat tadi bagaimana Salomo menghayati Allah yang maha besar itu, seyogyanya memiliki tempat ibadah yang juga megah besar begitu ya. Walaupun di satu sisi Salomo dia menyadari betapa besarnya Allah itu sehingga langit pun tidak bisa menjadi tempat kemegahan kemahakuasaan Allah itu. Tetapi menarik, meskipun demikian ia tetap punya rencana pembangunan bait Allah yang ia rencanakan meneruskan apa yang menjadi cita-cita ayahnya Daud begitu ya. Ia merencanakan tanah, lokasi, bait suci, pola bangunan, pengumpulan bahan, persiapan membangun, mengumpulkan perlengkapan, mendaftarkan orang-orang yang akan membangun. Itu yang tampaknya dalam bacaan kita ini sangat-sangat detail dijelaskan begitu ya Bapak Ibu terkasih. Lalu Salomo juga mengatur angkatan kerjanya di ayat terakhir tadi ya. Sekian ribu untuk ini, sekian ribu untuk ini. Kalau lihat dari jumlahnya Bapak Ibu terkasih, bisa kita bayangkan ini bukan pembangunan yang sederhana, tapi pembangunan yang begitu megah dan luar biasa begitu ya. Nah, pembangunan bait suci ini dimulai oleh Raja Salomo pada tahun keempat pemerintahannya dan selesai 7 tahun kemudian. 7 tahun kemudian. Jadi kalau dari masa kerjanya saja ini tercatat dalam kitab Raja-Raja gitu ya, masa kerja pembuatan bait ini itu sudah menjadi sebuah karya yang maha besar dan indah yang dilakukan oleh Raja Salomo.
bagaimana indah, bagaimana rancangannya itu menjadi sesuatu yang benar-benar dipikirkan. Bahkan itu dipikirkan oleh Daud ketika ia mau membangun buat bait suci ini, pola, bentuk, patokan, dan sebagainya, detailnya, itu sungguh-sungguh menjadi sebuah rancangan yang dipikirkan oleh Daud dan diteruskan oleh Salomo. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud dan Salomo ini membuat sebuah pola yang sebenarnya ingin meneguhkan bahwa ketika kita punya tujuan yang besar dalam hidup kita, tujuan yang besar ke depan, maka kita akan merancangnya dalam tahapan-tahapan kecil sederhana yang kita lakukan, yang kita siapkan sehingga tujuan besar itu tercapai. Maka ketika tema kita pada hari ini mulai dengan akhir dalam pikiran, itu sebenarnya ingin mengajak kita melihat segala sesuatu, tujuan kita hidup, tujuan keluarga kita, tujuan gereja kita itu apa. Sehingga ketika dengan tujuan itu, kita akan tahu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan selangkah demi selangkah. Jadi kalau misalnya Mbak Aban, Bapak Ibu Majelis gitu ya, ayo Mbak Aban buat Renstra, rencana kerja gitu ya. Ini masih menjadi hal besar yang Mbak Aban tahu pikirannya apa gitu, tapi untuk sekarang masih tahapnya pelan-pelan, menjajaki dulu, memahami dulu kondisi kita, serta membangun kepercayaan dulu. Itu sebenarnya salah satu langkah untuk menuju hal besar yang akan dicapai bersama. Tentu segala sesuatu yang hal besar yang dicapai itu adalah di dalam Tuhan. Nah, saya yakin Bapak Ibu terkasih, kita semua pun demikian. Pada persekutuan ini kita akan diajak untuk memulai memikirkan tujuan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, sehingga ini akan mengajak kita untuk mengatur kebiasaan-kebiasaan kecil yang mulai kita kerjakan, yang mulai kita lakukan dalam kehidupan kita di keluarga, di kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, di gereja, di masyarakat. Nah, karena konteks persekutuan kita dalam bulan ini, dalam rangka bulan keluarga, maka Bapak Ibu terkasih, kita mau melihat ketika kita membangun keluarga kita yang judulnya selalu tujuan keluarga orang percaya itu adalah secara nilai-nilai Kristiani gitu ya. Maka selalu kalau dalam katekisasi pernikahan, materi pertama itu adalah memahami pernikahan Kristiani. Kenapa? Karena ketika setiap keluarga mengetahui apa tujuannya dalam menjadi keluarga Kristen gitu ya, keluarga yang hidup dalam tuntunan Tuhan, maka kita akan berbeda dengan keluarga-keluarga yang tidak di dalam Tuhan gitu ya, yang tidak menghayati nilai-nilai Kristus. Untuk itu dalam persekutuan ini kita mau diingatkan kembali. Mungkin di antara kita yang di Zoom ini Bapak orang tua terkasih kami begitu ya, yang sudah melewati kehidupan keluarga lebih lama, bisa sambil melihat, mengecek apakah tujuan ini sungguh-sungguh akhirnya memang dirayakan gitu ya. Kita akan ingat kembali ketika berbicara pernikahan keluarga yang menjadi tujuan kita, ada beberapa poin Bapak Ibu terkasih. Yang pertama, pernikahan itu merupakan suatu perjanjian yang kalau kita mengingat janji pernikahan, kalimatnya demikian gitu ya, saya mengambil engkau menjadi istri atau suami saya untuk saling menjaga, saling memiliki, waktu susah maupun senang, waktu kelimpahan maupun kekurangan, waktu sehat maupun sakit, saling mengasihi, menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji tulus kita. Artinya ini gambaran kurang lebih perjanjian yang diungkapkan gitu ya Bapak Ibu terkasih. Nah dari janji ini, Tuhan menyediakan bagi umatnya, berkat bagi umatnya yang menuruti perjanjian tersebut. Jadi kalau kita sebut selalu janji dari Allah, maka ketika kita juga menepati janji yang kita ungkapkan di depan Tuhan dan jemaat. Tapi sekaligus yang kedua, pernikahan merupakan kesaksian. Karena kalau kita melihat gambaran keluarga, suami istri bersama anak-anak, itu merupakan gambaran kita sedang mempersaksikan Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga kita, Allah yang meneguhkan keluarga kita, Allah yang mengasihi keluarga kita, dan juga dalam komunikasi hubungan suami istri bersama anak-anak, kasih Tuhan itu yang mewarnai, yang menuntun. Sehingga apapun yang terjadi,
kita pasti mempersaksikan betapa baik dan kasihnya Tuhan kepada keluarga. Nah, dari dua dasar ini Bapak Ibu terkasih, maka keluarga-keluarga Kristen yang memang tahu tujuan pernikahannya adalah menggenapi ataupun melakukan ataupun memperjuangkan komitmen serta menyatakan kesaksian akan kebaikan Tuhan, kita keluarga-keluarga di dalam Tuhan pasti akan bertumbuh dalam nilai-nilai Kristiani. Kita pasti akan menjadi keluarga yang menciptakan sebuah nuansa baru ataupun masyarakat yang menghidupi nilai-nilai Allah sehingga di sekitar kita pun merasakan cinta kasih Allah, kedamaian melalui kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan lebih luas yaitu masyarakat. Lalu di keluarga kita pun kita akan melihat ada kesatuan, keintiman, persahabatan yang kita hidupi di tengah-tengah keluarga. Maka Bapak Ibu terkasih, dalam hal ini tentu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam keluarga itu pasti mempengaruhi tujuan akhir. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan kita akhirnya memang menunjukkan kasih Tuhan, menunjukkan sesuatu yang baik di dalam Tuhan, seperti Daud dan Salomo yang merancang rumah bait Allah itu dengan rinci, maka kita pun dalam keluarga, dalam hal-hal kecil pun kita benar-benar menerapkan apa yang seturut dengan nilai-nilai Kristus. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, kita menjadikan keluarga tempat untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan, kita menjadikan Tuhan sebagai pemandu keluarga kita berjuang untuk terus menunjukkan pengampunan satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan pernikahan Kristen itu menjadi pencapaian yang kita rayakan di akhir hidup kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, bukan saya bilang keluarga tanpa masalah ketika kita kita menyebut kita keluarga Kristen ya. Keluarga Kristen pasti juga ada masalah. Tapi bedanya ketika kita menjadi keluarga Kristen, kita tahu tujuan akhir kita adalah mempersaksikan kebaikan Tuhan, menunjukkan komitmen di dalam Tuhan. Sehingga sekalipun di keluarga kita ada pergumulan, ada tantangan, kita tetap ingat tujuan akhir dari pernikahan kita adalah komitmen dan juga mempersaksikan cinta kasih Allah. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau segala sesuatunya kita awali dengan tujuan akhir, pernikahan pasangan yang baru nikah, yang sudah lama, itu pasti selalu merayakannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang dalam tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya suka dengan tema hari ini, karena saya pun diteguhkan begitu ya, bahwa ya meskipun usia pernikahan kami dan Mas Kris masih 8 tahun ya Bapak Ibu terkasih, tapi saya bilang ada banyak hal yang sebenarnya kalau tidak di dalam Tuhan, mungkin kami akan seperti dunia ini, yang udahlah kita nggak usah sama lagi atau apa gitu ya. Tapi kalau kita dalam Tuhan, saya bilang itu akan menjadi sebuah perjuangan yang kita tahu, itu tidak perjuangan kita berdua saja, tapi Tuhan ada di dalamnya, sehingga kita akan mampu menghadapinya. Nah, saya yakin orang tua terkasih kami di sini yang lebih punya pengalaman, yang juga berjuang dengan keluarga masing-masing, saya yakin itu juga yang mewarnai kehidupan keluarga orang tua terkasih kami. Pun kami yang keluarga muda ini, yang juga berjuang dengan kehidupan keluarga yang mungkin masih jauh dari Bapak Ibu Adiuso kami yang luar biasa sudah memperjuangkan, mewujudkan komitmen dalam Tuhan itu, kami pun jadi diteguhkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari ini dalam rangka bulan keluarga, kita mau diteguhkan segala sesuatu mulai dari tujuan akhir sehingga segala persiapannya, kebiasaannya itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Termasuk ketika kita pun gereja kita sedang merancang renovasi GK Jeremia, semoga gereja khususnya panitia renovasi pun terus tetap memikirkan hal-hal yang bisa dipersiapkan sehingga tujuan besar renovasi itu dapat selesai dalam tuntunan Tuhan dan menjadi berkat
Jadi kalau ada jam doa yang sudah ditentukan oleh majelis kita, tim doa kita Bu Ratna begitu ya, itu juga salah satu tahapan kebiasaan yang kita rancang untuk mencapai tujuan akhir, termasuk di keluarga kita. Kalau keluarga kita punya rencana besar, doa juga salah satu kebiasaan kecil yang harus kita lakukan. Karena tanpa Tuhan, mau rencana apapun itu bisa saja tidak terjadi. Tapi kalau di dalam Tuhan, segala sesuatu itu bisa mungkin dan juga bahkan kadang-kadang di luar dari ekspektasi kita yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu terkasih, Tuhan tuntun kita, Tuhan teguhkan kita, dan selamat merayakan kehidupan keluarga dengan cinta Tuhan, karena tujuan kita merayakan pernikahan dalam keluarga itu menunjukkan komitmen dan mempersaksikan cinta Tuhan di tengah keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur buat firman yang meneguhkan kami bagaimana Salomo meneruskan cita-cita besar Daud ayahnya untuk mendirikan rumah ibadah, dan kami melihat bagaimana tahapan persiapan yang dilakukan itu semua tertuju pada cita-cita untuk membangun rumah ibadah agar Allah dapat menjadi pusat untuk umat terus bersatu dalam persekutuan, dalam cinta kasih Tuhan. Dan kami yakin tujuan akhir itu menjadi salah satu cara kami dalam keluarga kami masing-masing untuk mengingat kembali, khususnya kami para pasangan suami istri, yang kembali mengingat janji kami di hadapan Tuhan dan jemaat, kembali mengingat bahwa kami sebagai keluarga Kristen punya tujuan yang mempersaksikan cinta kasih Allah di tengah keluarga kami. Kami mohon Tuhan, kiranya keluarga-keluarga kami terus mengingat tujuan akhir dari kehidupan pernikahan kami, sehingga sekalipun dalam perjalanannya ada tantangan, ada pergumulan, ada suka dan duka, ada sakit dan sehat, tetapi bersama Tuhan kami sungguh-sungguh melihat bahwa tujuan akhir yang indah itu menjadi perjuangan bukan hanya bagi kami pasangan atau keluarga kami, tapi perjuangan bersama Engkau, Allah yang menuntun kami, yang meneguhkan kami untuk terus setia, untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan senantiasa melihat kebaikan dan cinta kasih Tuhan dan mempersaksikannya kepada keluarga besar, gereja, masyarakat, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat para orang tua Adiso kami yang sudah menunjukkan berbagai banyak teladan komitmen pernikahan, komitmen dalam keluarga. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan yang meneguhkan orang tua Adiso kami, meneguhkan keluarga-keluarga muda, sehingga dalam pernikahan, dalam keluarga kami Tuhan, kami terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Pun bila di antara keluarga kami ada yang sudah mengalami kejatuhan ataupun hal-hal yang membuat kami akhirnya terpisah, Tuhan tetap tuntun kami, teguhkan kami, sehingga sekalipun kami jatuh pada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang meneguhkan kami untuk tetap merayakan cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, dan terus mengalami perubahan di dalam terang kasih Tuhan. Dan bila ada di antara kami juga yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi tantangan yang membuat kami ingin ataupun punya keinginan untuk berpisah, Tuhan tolong kami, sehingga kami mampu menghadapinya, kami mampu dengan tuntunan Tuhan untuk memilih keputusan yang sungguh-sungguh bijaksana, penuh hikmat di dalam Tuhan, sehingga pilihan keputusan kami bukanlah keputusan yang hanya karena emosi, ego kami, tetapi semua dalam tuntunan Tuhan, sehingga segala sesuatunya yang masih bisa kami ubah, yang masih bisa kami perbaiki dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif kami perjuangkan di tengah keluarga kami. Tuhan, inilah doa pengharapan kami di persekutuan Selasa dalam rangka bulan keluarga ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk terus mengingat tujuan pernikahan kami, sehingga keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada dapat menjadi berkat buat keluarga, buat gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.